Biografi singkat Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang sufi terkemuka pada abad 3 Hijriah. Ia disebut sebagai seorang sufi yang memperkenalkan konsep fana, baqo, dan itihad dalam pengertian tasawuf. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Aisyah bin Shurushan Al-Bustami yang lahir di daerah Bustam atau Persia pada tahun 188 Hijriah atau 801 Masehi. Kitab Abu Yazid Al-Bustami merupakan kitab fan ilmu tasawuf. Kitab ini disusun oleh Qasim Muhammad Abbas. Dalam kitab ini, penulis mencoba memberikan gambaran rinci tentang seorang tokoh besar sufi Islam, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dengan mengumpulkan karya-karya sufinya yang lebih berkonsentrasi dalam wilayah tasawuf yang luas, meliputi ungkapan-ungkapan nyeleneh atau syatah yang masyhur dalam dunia sufi Islam pada abad ketiga Hijriah. Dalam buku ini, penulis juga menjelaskan kekayaan bahasa dan sastra dalam karya-karya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sehingga penulis mampu mengungkapkan manifestasi makna dari ungkapan-ungkapan sufi. Lebih lengkapnya, kitab ini memuat hasil penelitian tentang teks-teks sufi klasik karangan Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal dengan teori wahdatul wujud atau penyatuan jiwa dengan Tuhan yang banyak menimbulkan kontroversi. Penulis mencoba mengungkapkan maknanya dengan metode penelitian ilmiah. Kitab ini sangat menarik untuk dikaji khususnya bagi pecinta ilmu sufi Islam. Secara garis besar, kitab ini memuat dua bab utama, yaitu bab pertama mengulas tuntas tentang sosok Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan berbagai kontroversinya. Kemudian bab kedua mencoba mengungkapkan teks-teks nyeleneh atau syatoh atau sufi dari ulama sufi modern dan juga kesimpulan. Peninggalan Abu Yazid Al-Bustami. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustam. Beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi yang juga bertempat di Bustam. Dan makamnya masih ada sampai saat ini yang terletak di tengah-tengah kota. Beliau ini sangatlah dihormati oleh Sultan Mongol sehingga Sultan Mongol kemudian membangun kubah yang sangat megah di atas makamnya. Sebelum menjadi seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Ia memiliki seorang guru yang terkenal bernama Abu Ali As-Sindi. Ia mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Pengetahuan yang mendalam mengenai fikih Hanafi menjadikan ia seorang yang kuat memegang syariat Islam. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pernyataan yang pernah dilontarkannya. Ia pernah berkata, "Kalau kamu melihat seseorang telah mampu melakukan hal-hal keramat yang besar-besar, walau ia sanggup terbang di udara, namun janganlah kamu tertipu sebelum kamu melihat bagaimana ia mengikuti suruh dan menghentikan larangan dan menjaga batas-batas syariat." Ajaran Al-Fana, Al-Baqa, dan Al-Ittihad Abu Yazid adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Al-Fana ala nafs wal Al-Baqa billah, yaitu kesadaran tentang diri sendiri, hancur dan timbullah kesadaran diri Tuhan. Dengan terjadinya fana, otomatis baqa akan datang sendiri dalam kondisi seperti itu. Ittihad pun terjadi pula. Fana dan baqa adalah mencapai persatuan secara rohaniah dan batiniah dengan Tuhan, sehingga yang disadarinya hanya Tuhan dalam dirinya. Dengan demikian, materi manusianya tetap ada, sama sekali tidak hancur. Demikianlah juga alam sekitarnya. Yang hilang atau hancur hanya kesadaran dirinya sebagai manusia. Ia tidak lagi merasakan jasad kasarnya. Dengan tercapainya fana dan baqa, maka seorang sufi dianggap telah sampai kepada tingkat ittihad atau menyatu dengan Yang Maha Tunggal atau Tuhan. Tuhan berkata, "Abu Yazid, mereka semua kecuali engkau adalah makhlukku. Aku pun berkata, aku adalah engkau adalah aku, dan aku adalah engkau." Konversasi terputus kata menjadi satu, bahkan semuanya menjadi satu. Tuhan berkata kepadaku, "Hai engkau,
Aku dengan perantaraannya menjawab, "Hai aku." Ia berkata, "Engkaulah yang satu." Aku menjawab, "Akulah yang satu." Ia berkata, "Engkau adalah engkau." Aku menjawab, "Aku adalah aku." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Abu Yazid mengucapkan "aku" bukan sebagai gambaran dirinya, tetapi sebagai gambaran Tuhan. Hal ini terjadi karena Abu Yazid sedang mengalami ittihad. Dalam ajaran ittihad, yang dilihat hanya satu wujud meskipun sebenarnya ada dua wujud, yaitu Tuhan dan manusia. Karena yang dilihat dan yang dirasakan hanya satu wujud, maka dalam ittihad ini bisa jadi pertukaran peranan antara manusia dengan Tuhan. Dalam suasana seperti ini, mereka merasa bersatu dengan Tuhan, suatu tingkatan di mana antara yang mencinta dan dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu memanggil yang lain dengan kata-kata "Hai aku." Dalam keadaan fana, si sufi yang bersangkutan tidak mempunyai kesadaran lagi sehingga ia berbicara atas nama Tuhan.